Apabila sebelumnya kita telah membahas 3 jenis ruh yang ada di dalam diri manusia ya, yaitu ruh mineral atau energi mineral ya, yang berada di sistem kerangka kita yang berpusat pada tulang belakang. Kemudian ruh atau energi nabati yang terletak di sistem pencernaan kita dengan pusatnya yaitu liver. Dan yang ketiga yaitu ruh hewani atau energi hewani yang terletak di sistem peredaran darah kita, yaitu yang berpusat di jantung. Nah, pada saat ini kita akan melanjutkan perkembangan yang lebih maju lagi, yang membedakan manusia dengan binatang, begitu, yaitu ruh pribadi. Nah, di mana letaknya dia? Dia terletak di dalam sistem saraf kita, di mana sistem saraf kita tahu sendiri memiliki pusat yaitu otak gitu ya. Nah, sebelumnya apakah Anda bisa mengingat ketika Anda memiliki kepercayaan diri yang rendah sehingga Anda mundur dari sebuah pekerjaan begitu? Atau malahan sebuah kondisi di mana Anda merasa dengan mudahnya begitu menyerah terhadap sesuatu, terhadap sebuah tugas mungkin yang bahkan belum Anda mulai begitu. Nah, itu merupakan salah satu bentuk daripada aktivitas ruh pribadi ya, dimana mungkin bentuk yang lain itu ketika kita mendapatkan sebuah kritikan dari orang lain, walaupun kritikan itu benar dengan alasan yang benar, dalam kondisi tertentu kita pun akan menanggapinya dengan marah dan penyangkalan kan ya, walaupun itu benar. Nah, kebanyakan dari kita itu tidak bisa menerima kritikan dengan baik, walaupun kritikan itu benar dan beralasan. Mengapa demikian? Karena kondisi ruh pribadi kita yang tidak seimbang akan menciptakan yang namanya ego negatif. Nah, jadi kondisi negatif itu akan tercipta oleh kondisi yang tidak seimbang di dalam diri kita. Nah, ketika ruh pribadi ini tidak seimbang, maka terbentuklah ego yang bersifat negatif. Nah, dalam kasus tadi akhirnya pun kita menyangkal dari kritikan benar yang diberikan oleh orang lain terhadap diri kita. Ego negatif kita itu membuat diri kita tidak sanggup menerima bahwa kita tidaklah sempurna. Ia tidak sanggup melihat diri sendiri memiliki kekurangan, itu tidak sanggup. Nah, itulah beberapa bentuk-bentuk daripada aktivitas ruh pribadi ya, yang dalam kondisi tidak seimbangnya. Nah, ruh pribadi itu apa? Seperti yang sudah dijelaskan tadi ya, ruh pribadi itu atau energi pribadi itu adalah unsur batiniah yang tersimpan di dalam sistem saraf kita yang berpusat di otak. Apabila perkembangan kompleks jantung kemarin itu membedakan antara hewan dan tumbuhan, maka selanjutnya perkembangan sistem saraf yang kompleks ini membedakan antara manusia dan hewan, di mana dengan kapasitas memori yang besar dan kemampuan merencanakan sesuatu membuat manusia mampu mengenali lingkungannya jauh lebih dalam dibandingkan binatang. Dia bisa mengidentifikasi berbagai benda-benda di sekelilingnya dan juga mempelajari berbagai macam sifat-sifat dan cara kerjanya. Nah, dengan kemampuan manusia di dalam mengenali lingkungannya inilah dia memiliki kemampuan untuk merespon lingkungannya secara lebih efisien dan efektif, di mana akhirnya manusia pun mampu membuat respon secara efisien dan efektif terhadap kondisi yang ada di lingkungannya, sehingga dengan kemampuan responnya yang lebih efektif dan efisien itu, mereka pun bisa beradaptasi dengan lebih maju dibandingkan binatang. Dimana kalau kita tahu sendiri, tumbuhan maupun hewan itu kan terkadang beberapa jenis mereka itu terikat dalam iklim-iklim tertentu atau tempat-tempat tertentu. Mereka akan mengalami kesulitan untuk beradaptasi apabila dipindahkan ke lingkungan-lingkungan yang lain atau habitat ekosistem yang lain, dimana apabila kita memaksakan seekor beruang kutub begitu untuk hidup di gurun pasir, nah, mereka pun pasti akan mati begitu. Berbeda dengan manusia, di dekat kutub itu ada suku Eskimo, mereka adalah manusia yang tinggal di tempat yang sangat dingin. Nah, walaupun mereka dipindahkan ke Timur Tengah yang cenderung panas begitu ya,
Apabila sebelumnya suku Eskimo itu menggunakan mantel berbulu untuk menghangatkan dirinya di lingkungan yang sangat dingin, ketika mereka berada di lingkungan yang panas seperti di Timur Tengah begitu, mereka cukup melepaskan pakaiannya itu dan mengganti pakaian yang sesuai dengan lingkungan yang ada. Sehingga kemampuan beradaptasi manusia di sini bisa dilihat lebih tinggi dibandingkan hewan dan tumbuhan. Karena kemampuan adaptasinya lebih tinggi, maka kemampuan untuk mempertahankan hidupnya pun juga lebih tinggi. Dan ini diakibatkan oleh kemampuan yang berada di dalam ruh atau energi pribadi kita yang tersimpan di sistem saraf kita yang berpusat di otak, yang membedakan kita dengan binatang. Nah, kemudian ada kemampuan lain yang juga berkaitan dengan energi pribadi ini, yaitu adalah kemampuan untuk merencanakan sesuatu dan memprediksi dampak yang akan didapat. Begitu. Ini merupakan sebuah kemampuan yang baru yang dimiliki di dalam tingkat perkembangan ini, dimana kalau hewan itu ia hanya didorong oleh motivasi yang bersifat jangka pendek. Nah, sedangkan manusia dengan proses mental yang kompleks, ia bisa merencanakan kapan, bagaimana, dan berapa banyak kesenangan yang ia inginkan. Dengan ruh pribadinya itu bisa menunda keinginannya untuk mendapatkan kepuasan yang lebih, kepuasan jangka panjang. Kemudian ada hal lain, itu ia merupakan tempat ego. Ego itu merupakan kesadaran individual, kesadaran aku kita, dimana dengan memori dan panca indera kita bisa mengidentifikasi keterpisahan kita dengan lingkungan sekitar kita. Kita mampu membedakan ini adalah diri kita, itu adalah hewan, itu adalah benda-benda di sekeliling kita, itu adalah tumbuhan. Kita bisa mengidentifikasi segala hal yang berada di luar diri kita, dalam tanda kutip begitu. Kita bisa mengidentifikasi kita sebagai suatu hal yang terpisah dengan mereka. Nah, dimana dengan kondisi semacam itu, kita pun juga memiliki potensi ketidakseimbangan. Nah, karena memiliki kondisi yang tidak seimbang ini, maka ego pun akan menjadi ego yang bersifat negatif. Jadi di dalam ruh pribadi ini, energi pribadi ini, ego memiliki kondisi yang bersifat positif apabila ruh pribadi itu dalam kondisi yang seimbang. Namun apabila ruh pribadi ini dalam kondisi yang tidak seimbang, maka ia akan menjadi ego yang bersifat negatif. Nah, ego positif itu seperti apa modelnya? Nah, apabila egonya itu bersifat positif karena ruh pribadinya tadi seimbang, maka ia akan mengatur kecerdasan kita, membantu kita di dalam mengenali lingkungan di sekitar kita, apa adanya, dalam kondisi apa adanya mereka, dan memberikan kepekaan terhadap kondisi di dalam diri kita sendiri juga. Sehingga kita bisa mengenali berbagai macam hal di luar kesadaran kita itu apa saja. Kita bisa mengidentifikasi berbagai macam objek atau variabel begitu ya yang ada di sekeliling kita, dan kita bisa mempelajari semua itu, bisa memahami bagaimana mekanisme kerjanya, sehingga kita pun juga bisa mengontrol mereka dengan kehendak yang kita miliki. Ia pun juga akan memberikan dorongan di dalam diri kita untuk menghargai diri sendiri dan juga lingkungan sekitar ya, sehingga kita pun juga memiliki rasa tanggung jawab dan integritas terhadap lingkungan kita gitu. Sedangkan apabila kondisi ruh pribadi atau energi pribadi kita ini dalam kondisi yang tidak seimbang, maka seperti yang dijelaskan tadi, dia akan membentuk sebuah ego negatif, di mana ego negatif ini merupakan dorongan untuk bersikap egois, angkuh, dan merasa terpisah dari manusia, dari segala sesuatu di sekelilingnya, termasuk juga terpisah dari Tuhan. Dari sini kita bisa melihat bahwa ego positif itu adalah teman yang baik ya. Dengannya kita bisa mendapatkan ketentraman batiniah saat kita menghadapi guncangan-guncangan di jalan spiritual. Sedangkan ego negatif adalah teman yang buruk karena ia bisa merusak cara pandang kita terhadap dunia dan mencemari hubungan kita dengan mereka semua. Karena ketidakseimbangan yang ada, maka ego negatif itu akan memusatkan perhatiannya pada dirinya sendiri, baik perhatian yang terlalu tinggi maupun perhatian yang terlalu rendah. Nah, kalau ego positif sifatnya itu adalah seorang budak. Mengapa demikian? Karena ego positif ini melangkahnya itu diarahkan oleh ruh insani rahasia maupun ruh
maha rahasia yang berada di dalam hati spiritual kita. Nah, sedangkan ego negatif dengan kondisi tidak seimbangnya itu, ia tak henti-hentinya ingin menjadi penguasa di dalam diri kita. Dia tidak ingin diarahkan oleh roh insani rahasia maupun rahasia itu tidak. Nah, sehingga dari sini banyak manusia yang terlihat pintar begitu ya, namun hanya sedikit bahkan tidak memiliki rasa belas kasih. Rasa belas kasih itu bersumber dari hati spiritual kita itu tadi ya. Sehingga dengan kondisi demikian, maka mereka pun bisa menjadi seorang yang memiliki kualitas spiritual yang kurang baik begitu ya, seperti para pembunuh massal itu. Mereka adalah manusia, namun mereka kehilangan sesuatu yang berharga di dalam diri mereka, yaitu hati spiritual itu tadi, yang mengandung roh insani rahasia dan maha rahasia, yang dengannya manusia bisa memiliki rasa belas kasih. Nah, karena manusia yang tadi dalam kasus pembunuh massal itu, karena dia didominasi oleh ruh pribadi dan hewaninya, maka mereka tidak memiliki perkembangan yang cukup di dalam hati spiritualnya, sehingga perkembangan hati mereka pun menjadi terhambat dan kemanusiaan mereka jadi terhenti. Nah, manusia yang didominasi oleh ketidakseimbangan ruh pribadi ini akan terperangkap di dalam cengkraman ego negatifnya. Nah, ego yang merupakan inti dari ruh pribadi ini, di satu sisi ketidakseimbangannya, ia bisa berupa rasa harga diri yang sangat rendah, tidak memiliki kepercayaan diri, maupun kepercayaan diri yang terlalu tinggi begitu. Untuk manusia yang memiliki rasa harga diri yang sangat rendah, mereka memiliki sebuah keyakinan yang kuat terhadap sebuah kegagalan, di mana keyakinannya itu menjadi jawaban atas ramalan mereka sendiri. Nah, jadi sebelum segala sesuatu itu mereka lakukan, mereka sudah memiliki keyakinan terhadap kegagalan dari apa yang akan mereka lakukan itu, dan akhirnya dalam tanda kutip mereka sendirilah yang menciptakan kegagalan yang mereka miliki. Nah, sedangkan seseorang yang memiliki rasa percaya diri yang terlalu tinggi, mereka bisa memiliki rasa harga diri yang berlebih, sombong dan juga egois. Nah, mereka merasa bahwa seluruh dunia itu berputar mengelilingi dirinya, dan ia tidak memiliki empati atas penderitaan orang lain karena mereka hanya memandang dirinya sendiri begitu, dengan kondisi ego negatifnya itu. Nah, contoh ekstrimnya itu ya seperti para psikopat, di mana mereka bisa saja merupakan orang-orang yang cerdas begitu ya. Apabila kita lihat beberapa kasus ya, memang terkadang mereka pun juga orang-orang yang sangat cerdas. Namun di balik kecerdasannya itu ternyata mereka tidak memiliki rasa belas kasih terhadap sesuatu di sekeliling mereka, terhadap orang lain. Nah, bahkan mereka tidak merasa bersalah ketika mereka melakukan dosa sebesar apapun. Sehingga ketika mereka melakukan pembunuhan secara massal, mereka pun tidak memiliki rasa bersalah, bahkan rasa menyesal telah melakukan hal semacam itu tidak ada. Karena mereka dalam tanda kutip kehilangan kemanusiaannya yang bersumber di hati spiritual mereka, yaitu ruh insani rahasia dan maha rahasia, di mana di dalam situ juga tersimpan rasa belas kasih terhadap sesama, terhadap hewan-hewan, tumbuhan, dan lain sebagainya. Itu tersimpannya di situ. Karena kondisi ruh pribadi yang tidak seimbang, akhirnya ego negatif itu akan membuat manusia cenderung melihat dirinya sendiri tanpa melihat orang lain, sehingga tidak ada empati di dalam dirinya. Maka timbullah hal-hal seperti tadi. Nah, kemudian ada sebuah kasus lagi ya, ada sebuah kasus yang lebih ekstrim lagi mungkin ya, diceritakan di dalam bukunya Profesor Seth Fraser itu, di dalam buku Psikologi Sufi. Di dalam buku itu beliau mendapatkan cerita dari guru beliau, yaitu Syekh Muzafir Effendi, terkait seekor makhluk, yaitu dia tercipta ketika manusia dikuasai oleh ruh pribadi dan hewaninya. Ketika manusia menghadapi kematian, tatkala ruh insani rahasia dan maha rahasianya itu meninggalkan tubuh biologisnya itu, maka yang tersisa di sana adalah ruh pribadi dan hewani, nabati dan mineral. Nah, pada saat itulah manusia menjadi makhluk yang namanya Dracula. Menjadi makhluk yang bernama Dracula, yaitu makhluk yang memiliki kecerdasan seperti manusia, tetapi dia tidak memiliki rasa belas kasih. Nah, dalam kondisi yang lebih berbahaya lagi, yaitu ketika ruh pribadi ini diangkat pula
ketika ruh pribadi ini hilang, sehingga yang tersisa adalah raga yang kosong dengan ruh hewani. Nah, pada saat itulah ada ruh asing dalam tanda kutip yang memasuki tubuh itu dan menjadi tipe Dracula yang lebih berbahaya lagi. Begitu dijelaskan oleh Syekh Muzafir Effendi di dalam buku Profesor Refrager itu semacam itu. Nah, itu mungkin salah satu versi ya, bagaimanakah Dracula itu bisa tercipta begitu. Baik, wallahu a'lam bishawab. Sampai jumpa di video yang berikutnya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Segala kekurangan yang ada berasal dari kami dan segala kelebihannya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Salam damai dan sejahtera bahagia untuk kita semua ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.